Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Andrian dengan NPM 2578234. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 6, yaitu tentang fungsi dari data link layer. Jadi data link layer atau data link layer dari OC layer itu tugasnya untuk dia bertanggung jawab untuk menyiapkan data jaringan agar bisa ditransmisikan melalui jaringan fisik. Nah, terus untuk fungsi utamanya yaitu mengakses media, memungkinkan protokol layar atas itu bisa mengakses media fisik tanpa perlu tahu jenis media fisiknya. Kemudian enkapsulasi, dia menerima paket dari layer 3 seperti IP versi 4 atau IP versi 6 dan membungkusnya menjadi layer 2 header berisi MAC address asal dan tujuan ke paket layer 3. Kemudian ada kontrol dan pertukaran, kemudian ada deteksi error. Nah, kalau di sini dalam jaringan komputer, sebuah node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data di sepanjang jalur komunikasi. Sebuah node dapat berupa perangkat akhir seperti laptop atau telepon seluler. Dari server web, pertama dari klien, server web layer 3, layer 2, NIC tujuan, sumber NIC, alamat IP sumber. Kemudian di sini ada sublapisan dua sublayer IEEE dan 802. Nah, di sini ada logical link control. Ini menjadi jembatan antara software jaringan layer atas dengan hardware perangkat layer bawah. Sublayer ini bertugas untuk mengidentifikasi protokol layer jaringan mana yang sedang digunakan dalam frame tersebut. Seperti itu, bisa IP versi 4 atau IP versi 6. Kemudian untuk media access control atau ini kontrol akses media, MAC address, MAC itu diimplementasikan langsung kepada hardware. Ini kan perangkat keras. Jadi mengimplementasikan sublapisan ini bla 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 dalam perangkat keras. Seperti ini kartu jaringan. Nah, sublayer ini itu bertanggung jawab atas enkapsulasi data, pembatasan frame, pengalamatan fisik MAC address, serta mengatur kontrol akses ke media basic seperti standar Ethernet. Kemudian untuk cara kerja router di layer 2 itu pertama menerima frame. Jadi saat paket data berpindah ke satu host ke host lain melewati beberapa host router. Nah, router ini itu melakukan fungsi layer 2 di setiap jalurnya. Jadi yang pertama itu menerima frame dari suatu media transmisi, kemudian dibuka itu bungkusnya, kemudian buka bungkus itu tuh istilahnya dencapsulation, kemudian frame itu dilihat frame itu tuh untuk melihat paket layer 3 di dalamnya, kemudian dibungkus kembali di re-encapsulation paket layer 3 nya itu ke dalam frame baru yang sesuai sama media transmisi. Terus habis itu diteruskan framenya ke segmen jaringan fisik selanjutnya. Terus di sini ada pemberian akses. Lanjut. Nah, di sini ada organisasi standar data link. Jadi tidak seperti layar atas yang dia pada umumnya itu
diatur oleh IETF melalui RFC, protokol dan standar data link layer serta physical layer ditentukan oleh data link sama physical layer itu ditentukan oleh organisasi teknik internasional. Nah, diantaranya itu ada YEE, ada ENSI, ada ITU, ada ISO. Ini organisasi-organisasi yang yang mengatur data link. Kemudian kita lanjut ke jadi kita masukkan 6.2 yaitu topologi physical and logical topology. Oke, ini enggak jadi bahasa Indonesia. Jadi sebelum mengirimkan frame, data link itu harus mengetahui susunan jaringannya. Jadi dua untuk susunan jaringannya. Yang pertama data topologi fisik. Ini topologi fisik ini menunjukkan bagaimana perangkat-perangkat seperti PC, router, switch, dan titik peralatan itu saling terhubung secara nyata lewat kabel atau wireless. Nah, ini mencakup lokasi spesifik perangkat atau nomor ruangan instalasi kabel. Kemudian ada topologi logis merujuk pada cara jaringan mentransfer frame dari satu node ke node berikutnya. Topologi ini mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan antarmuka perangkat dan skema pengalamatan IP layer 3. Nah, di sini itu ada topologi. Ini kita ke topologi 1. Jadi ada namanya itu topologi point to point. Ini point to point. Topologi ini yang paling sederhana dan ini sangat umum. Topologi ini itu menghubungkan dua perangkat sama-sama endpoint secara langsung melalui jalur komunikasi permanen khusus. Nah, kemudian ada hub and spoke. Jadi hub dan spoke ini dia mirip dengan topologi star pada LAN. Satu situs pusat hub ini bertindak sebagai interkoneksi bagi situs-situs cabang lainnya. Situs ini nggak bisa berkomunikasi secara langsung satu sama lain tanpa melewati hub terlebih dahulu. Kemudian di sini ada topologi mesh. Ini topologi yang memberikan ketersediaan jaringan sangat tinggi, namun membutuhkan biaya mahal karena setiap sistem terhubung ke sistem lainnya. Variasinya adalah partial mesh, di mana beberapa perangkat saling terhubung, tetapi tidak semuanya memiliki koneksi penuh satu sama lain. Kemudian di sini ada one point to point. Jadi di materi ini itu kayak ngasih tahu gimana dua perangkat fisik bisa terlihat terhubung langsung secara logis meskipun secara fisik mereka melewati banyak infrastruktur perantara. Kemudian di sini ada topologi LAN, local area network. Jadi pada jaringan area lokal area network itu media transmisi biasanya dibagi atau digunakan bersama oleh banyak perangkat. Topologi fisik LAN umum digunakan kayak meliputi ini topologi bus dan topologi bukan yang meliputi ini ada topologi bintang,
topologi bintang yang diperluas, kemudian ada topologi bus dan topologi cincin. Nah, kemudian di sini ada komunikasi half duplex dan full duplex. Jadi apa sih itu? Half duplex itu kedua perangkat bisa mengirim dan menerima data, tapi tidak bisa di waktu yang bersamaan. Kalau full duplex, kedua perangkat bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan dan simultan. Perbedaannya di sini. Ini yang full duplex. Kalau ini yang duplex. Kemudian di sini ada metode kontrol akses, yang dimana semua perangkat itu berpotensi dalam half duplex. Nah, mereka harus saling bersaing untuk mendapatkan giliran menggunakan jaringan. Jadi sebelum mengirim data, perangkat akan memantau media untuk melihat apakah ada perangkat lain yang sedang mengirim data. Jika ada perangkat mengirim data bersamaan, dan akan terjadi kondisi tabrakan data, dan data tersebut akan rusak sehingga harus dikirim ulang. Seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk video presentasinya. Kurang lebihnya, masih ding. Ini ada data link frame ya. Jadi pada data link frame ini, lapisan tautan data itu menjadikan pengalamatan yang digunakan dalam pengiriman frame melalui media lokal bersama. Alamat perangkat ada pada lapisan ini disebut juga alamat fisik. Pengalamatan lapisan tautan data terdapat dalam header frame dan menentukan tujuan frame pada jaringan lokal. Ini host ke router, ini router ke host, ini router ke host. Untuk frame LAN dan WAN, protokol Ethernet digunakan oleh LAN berkabel. Komunikasi interkabel termasuk dalam protokol WLAN. Protokol ini dirancang jaringan multicast. Secara tradisional, WAN menggunakan berbagai jenis protokol untuk berbagai topologi point-to-point, hub-spec, dan full mesh. Beberapa protokol WAN umum selama bertahun-tahun menjadi protokol PPP, HDLC, Corner Frame Relay, dan ATM. Ini perbedaan batin biasanya mengaktifkan pengguna protokol yang berbeda untuk LAN dan WAN. Oke, itu dia, cukup. Kalau lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.